melaporkan beberapa orang ya dan beberapa hal. Ya, beberapa orang itu siapa saja dan halnya itu apa saja? Yang pertama aku laporin mantan asisten saya yaitu Fida. Di sini saya umumin kalau misalkan Fida itu sudah tidak bekerja sebagai asisten saya lagi dan dia itu berhenti resign secara tidak profesional, tanpa serah terima, tanpa mau datang menemui saya, tanpa mau bicara dengan baik-baik. Dia langsung cabut dan menyerahkan semua data saya secara tidak profesional langsung dikasih ke ojek online, dikirimin ke rumah saya. Harusnya kalau misalkan dia profesional dan dia tahu handphone saya itu ada yang berisi semuanya mata pencarian saya, akun TikTok, akun Instagram saya, dia harusnya menyerahkan serah terima aja sih, profesional aja sih. Kapan sih? Sebelum lebaran ya, tanggal berapa ya? Februari, Maret. Lupa gue tanggal berapa ya? Hah? Sebenarnya dia desainnya tuh udah tanggal 20-an ya. Desain saya tidak baik-baiknya ya. Di hari itu saya lagi ada kerjaan dengan 7 brand. Saya lagi live streaming dengan 7 brand. Saya live 12 jam. Di hari itu saya baru angkat kista di gigi saya. Jadi benar nggak bisa ngomong, saya masih live. Terus gitu dia kirim handphonenya. Jadi saya sekantor itu bingung mesti kontekan sama siapa saat live. Kan kalau misalkan lagi live itu kan harus tektokan sama brand kan, barangnya mana, produknya mana. Itu semua belum disiapin. Dia gojekin handphonenya gitu aja sih. Janjinya Pasal yang dilaporin? Hah? Pasal yang dilaporin itu setelah dia kirim handphonenya sorenya kan, gue ngecek handphonenya kan, handphonenya itu memang banyak chattingan yang dihapus dan bukti-bukti transfer. Pasal yang dilaporin? Iya, penggelapan ya? Iya, nah habis gue cek itu banyak chattingan yang dihapus, terus kayak gitu bukti transfer terus dihapus-hapusin kan, terus gue minta ke yang dia chattingan, ternyata yang dihapus-hapusin itu adalah bukti transfer, terus kayak gitu sama chattingan yang dia minta ditransfer ke rekening pribadi dia. Datang juga gitu. Sama orang tuanya kali ini sebelumnya. Iya, dia datang sama orang tuanya ke rumahnya. Itu dalam hal apa Kak? Mau minta maaf, minta berdamai? Minta maaf dan minta berdamai. Jadi dia pertama datang sendiri. Dia awalnya datang masih mengelak. Dia datang itu setelah aku kontenin ya, beda. Jadi kalau misalkan dia datang dengan etikat baik, serah terima, dia datang sebelum saya kontenin. Saya udah diem aja tuh selama 10 hari dia ngancem-ngancem saya melalui admin saya. Saya nggak usah diinjek-injek sih. Jadi saya kontenin aja, biar jelas gitu kan, biar semua orang tahu kan. Berarti ada bentuk ancaman. Oh iya. Seperti apa? Dia bilang katanya dia bilang gini katanya, kalau masa iya gue kasih ke orang kalau misalkan gue resign karena digaji, gue kasih tahu. Di semua karyawan gue gak ada yang resign karena gak digaji. Semua karyawan gue itu digaji, nggak ada yang mana ada sih karyawan gue resign karena gak digaji, kagak ada sama sekali. Dia itu sudah digaji, perlu digaris bawahi, dia itu sudah digaji. Yang belum dikasih itu adalah komisinya karena satu hal. Gue udah minta mana laporan keuangan dan laporan penjualannya yang gue minta dari sejak hari H sampai sekarang belum dikasih. Laporan keuangan yang gue minta sejak dari tahun lalu belum dikasih. Biasanya itu dia kan kasih petikes laporan tiap hari kan. Gitu, gue minta itu dia nggak mau kasih. Bentuk ancamannya apa? Ya seperti itu dia ngomong. Gue mau Ada teror gitu. seperti yang ngomong tadi. Baru nggak gue ngomong ke orang kalau misalkan gue bisa kan nggak digaji. Gitu. Terus tadi kan katanya ada beberapa hal ya. Apalagi gitu. Selain Frida, apakah ada yang lain dilaporin atau gimana? Ada, jadi karyawan admin gua di rumah sama beberapa sama host live. Jadi host live gua yang namanya Umay. Kalau kalian sering nonton live gua, itu ada host live gua yang jualan piyama. Jadi piyama gua itu si Umay ini jual penggelapan juga. Gua ngapain atas penggelapan karena si Umay ini menjual piyama gua secara sendiri dan transfer ke rekening dia. Ngerti nggak? Jadi si Umay ini dia live nih. Ini kita live nih, dia kan, hai guys, nih piyama gue, piyama orang kaya, bla piyamanya bagus banget kan. Terus kayak gitu si Umay, terus kayak gitu ada customer nih, yang chat nih, kakak itu piyamanya aku mau beli dong. Nah, ini kan langsung di chat sama si Umay, di DM pribadi, habis di DM pribadi di chat, terus bilang belinya lewat saya aja. Belinya lewat saya aja sama tim packing. Gitu, belinya lewat saya dan tim packing. Habis itu di direct, diarahkan lah untuk ke WhatsApp pribadi, lalu mereka chattingan, lalu kasih ke rekening pribadi, terjadi transaksi. Itu namanya maling, dia jual piyama gua tanpa izin gua, namanya iya itu lu ngambil barang gua, itu kan bukan punya lu gitu. Kayak gitu sih. Berarti penggelapannya kemudian berapa sampai berapa? Kalau misalkan nih gua mau hitung sih print rekening koran ya, tapi kalau misalkan udah setahun lebih gini, menurut gua kira-kira setahun lebih kejadiannya lah.
Oke, total kerugiannya berapa sih? Ada nggak lu total berapa gitu? Berapa puluh Totalnya juta? kalau udah setahun ini ada kali 1000 piece, ada kayak 200 jutaan. 200 Ya, kalau jutaan, iya, 1000 piece. kalau misalkan udah setahunan ini ya, ini kan bukan satu orang. Iya. Total dari semua orang ini yang lakuin ya. Total orangnya berapa yang lu laporin total? Ada 5. Ada 5. Mungkin siapa aja? Firda, Host Live. Beda orang dong. Beda. Nggak bisa gue spill sekarang. Oh. Nggak bisa gue spill sekarang. Nanti ya nggak bisa gue spill. Oke, Dennis ini kan selalu berkasus dengan karyawan yang awalnya kan dulu penggelapan kamera, sekarang asisten pribadi sampai host live sendiri. Seperti apa sih lu melihat kejadian ini sendiri? Gue nggak bisa percaya sama orang lagi. Ya memang semuanya itu kan berawal kan dari salah gue sendiri karena gue percaya. Jadi kalau misalkan gue flashback ya, sejak kapan sih kejadian ini terjadi? Gue flashback itu sejak yang dari aku lahiran. Kan karena waktu pas aku hamil, aku tuh kan megang stok sendiri, barang datang sendiri, aku ngecek ya barangnya datangnya apa, terus begitu pas lagi hamil itu jualannya apa, terus aku jual sendiri, aku packing sendiri, itu semua kekontrol sama saya, jadi gue cek sendiri secara langsung. Nah, begitu kan saat gue lahiran, itu gue di rumah sakit 2 minggu di rumah sakit kurang lebih. Nah, di situ kan gue nggak bisa kontrol, ya kan, di situ mulailah komplain dari netizen yang piyamanya dikirimnya salah, terus begitu sama barang yang nggak datang. Nah, terus begitu dikirim, kalau misalkan dikirim ke ekspedisi itu kan ada beberapa kadang-kadang ada returan kan. Nah, returan yang nggak nyampe ke saya, itu banyak masalah kayak gitu, dan gue belum bisa sanggup ke kantor karena gue itu fokus sama Jaden. Jadi waktu awal-awal Jaden lahir itu aku tuh banyak ketakutan kan, parno kan, jadi ibu-ibu, namanya gue kan ibu dan ayah sekaligus tanpa suami pula, jadi gue sendiri kan. Jadi tuh waktu itu gue benar-benar ketakutan. Pas lahir itu Jaden kan kurus kan, dibilang kurus sama banyak orang, terus begitu bilirubinnya tinggi karena Jaden sakit kuning kan waktu itu kan, jadi harus dimasukkan ke dalam box itu selama beberapa hari. Jadi gue nggak bisa kepikiran ya stok opnam, stok ini segala macam, ngecek masuknya berapa, barang keluarnya berapa. Jadi memang gue mau fokus sama Jaden gitu, dan gue serahin itu ke karyawan aku dan Frida yang aku percaya sih sama ya. Tapi ternyata kan disalahgunakan kepercayaannya, harusnya nggak percaya sama orang sih, harusnya kita ngecek sendiri. Nah, setelah ini kan kejadian ini juga kan lebih dari 1 orang, Kak. Ngerasa ada dugaan persekongkolan nggak sih? Pastilah, pasti nggak mungkin nggak tahu kan. Terus iya pasti, menurut gua ya namanya bangke, kalau misalkan dikubur sedalam-dalamnya tetap aja kecium juga, walaupun ramah cuma tapi pasti kecium, namanya bangke. Ya apalagi lu makan dari tempat gua, lu dapat gaji dari tempat gua, lu minta kasbon dari tempat gua, terus diperlakukan secara layak. Mereka bikin salah banyak banget, gua maafin, tapi gini balasannya ya udah nggak apa-apa. alibi. Nggak apa-apa, kita doain aja yang terbaik buat mereka yang maling-maling itu. Alibi Umay apa? Hah? Alibi Umay ketika Belum mau langsung dia belum Belum tahu ada aku komunikasi? laporin. Belum menghilang atau seperti apa? ada komunikasi, dia belum tahu aku laporin. Zaman sekarang mah nggak usah banyak ngomong lah, udah laporin aja lah daripada ribet. Gue mendingan gue ngurus anak, waktu energi dah ya, mendingan gue ngurus anak dia, beneran deh. Nah, setelah pasca ini gimana nih mungkin nge-handle untuk segala kerjaan gimana? Ya gue mau panggil auditor internasional dari Nigeria. Serius, biar murah bayarnya pakai Zimbabwe. Kerugiannya mau nanya lagi, tadi kan udah bilang kurang lebih ya, kalau 1000 piece itu adalah 250 jeti kurang lebih ya, kalau misalkan di total semuanya ya. Kalau mereka mau Berarti sekarang Edos Mas semua dia lagi di handle sendiri, Kak? Nggak ada yang megang? lagi buka loker. Loker ada, loker buka loker, iya. Lu mau jadi host live? Hah? Lebih selektif Iya lagi. pastinya. Gue itu tidak selektif kan, gue tuh percaya dengan kayak dulu kan, gue kan Frida tuh bawa lugu kan, jadi gue percaya kayak Frida tuh sebenarnya dulu dia cerita sama gue, dia pernah ada kasus di kantor sebelumnya, jadi gue pikir nggak masalah karena gue pikir manusia itu bisa berubah kan. Iya kan, gue pikir manusia bisa berubah. Dulu aja gue ngoceh-ngoceh terus, sekarang bisa enggak ya, bisa berubah dong. Dulu gue pemabuk, sekarang enggak, kan bisa berubah berarti. Gue pikir orang juga, ya ternyata enggak, say. Ya kan, sekali berkasus ya kasus gitu. Kasus di kantor yang lama, kasus Iya, apa? penggelapan. Bukan. Ada yang sampai kasus polisi juga. Dia jual obat COVID kalau nggak salah. Oke. Oke? Berarti untuk sekarang di handle keluarga atau gimana untuk segala Handle sendiri lah, lu nggak liat muka gue puyeng. Bukan puyeng kebanyakan duit nih, puyeng handle. Hah? Surat laporannya boleh tunjukin. Jangan ke-shoot namanya ya. Biar teh. Lu mah kalau kagak ada
dia nge-live lagi monyong. Nih apa namanya dulu nih yang Frida dulu deh. Iya dulu ya, boleh. Ayo udah tunjukin Buktinya apa aja salah yang satu dibawa? aja dah. Gua sebutin aja ya. Nomor laporan, nomor laporan aja. LP-nya berapa Oke. nomor LP? Nomor LP-nya nih lihat ya nomornya ya. Tuh. Kelihatan. Udah kelihatan. Oh ya. Mukanya ngadep depan kak, mukanya ngadep depan kak. Mukanya dulu. Dilipet aja dilipet. Nah. Nah, Nah, tuh. Bentar. Ini yang Frida. udah sih. Ini dong. Kiri. Nah. Nah, Oke. dan Kanan kanan kanan. Hmm. Oke. Oke. nah, satu yang lainnya Lagi yang piyama. Piyama. Yes, turunan. Yes. Istri. Oh ya. Udah selesai. Udah bikin taruh. Apa ya nomornya? Dia nomor Nomor LP. Lihat aja nomornya. Nah, udah. Ini yang Umay dan kawan-kawan. Oh, Umay DKK ya. Umay deh kakak. Tahan, say. Oke. 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 Oke, Ini cukup. karyawan-karyawan tuh pasti nonton kan. Gue kasih tahu namanya bangke. Kalau misalnya tutupin pasti kecium juga. Gue kasih tau pelajaran itu beres ya. Namanya lu kalau misalnya udah dipercaya orang, jangan pernah lu salah gunakan, apalagi lu manfaatin, apalagi lu bohongin. Apalagi kalau misalkan lu makan di situ, istilahnya masa lu makan di situ, lu berak di situ, iya kan? Lu makan di kloset, berak di kloset, masa begitu? Iya nggak ada etikanya gitu guys. Setidaknya kalau misalkan sekolah nggak tinggi, sekolah tinggi itu nggak penting, yang penting itu adab, jujur. Terus udah gitu jujur, adab, apa lagi? Jujur, adab, etika, sama attitude ya guys. Percuma sekolah tinggi kalau lu nggak punya itu juga. Apalagi lu nggak sekolah terus nggak punya itu lagi, aduh udah mati aja. Oke guys, benar Oke. ya? Buktinya apa aja diserahin tadi? Buktinya apa Bukti. diserahin? Buktinya ya jelas ada rekaman chat, bukti transfer kayak gitu. Nggak mungkin lah kita bisa bikin apa kalau buktinya nggak jelas kan? Udah kerja berapa tahun sih sama ini? Semuanya bikinnya lama, 2 tahun lebih. Iya makanya gue sedih sih, ini gue sedih sih 2 tahun lebih, 3 tahun aja juga 3 tahun. Kita 3 tahun ya? Oh ya 3 tahunan semuanya. Makanya ini sih gue sedih karena gue nganggap mereka ini semua keluarga. Gue nganggap mereka keluarga, tapi mereka nggak nganggap gue keluarga sih yang pasti. Mereka tahu gue itu single mom, mereka tahu perjuangan gue kerja mati-matian pagi siang malam. Terus udah gitu mereka tahu apa yang gue lakuin buat anak gue, tapi mereka tetap bisa melakukan seperti ini. Jujur gue kecewa, jujur gue sakit hati, tapi itu bukan yang pertama, tapi itu bukan yang utama. Gue bikin apa supaya kejadian kayak gini nggak ditiru sama pegawai-pegawai yang lain. Karena kan gue punya kantor dan pegawai gue itu mau 20, gue nggak mau semua pegawai gue kayak gitu. Jadi ini harus diapain, harus dituntasin. Nggak ada kata maaf dan gue nggak akan mau damai. Oke. Oke. Ada